Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Fisika Prastyo Putra. Saat ini saya mengemban tugas sebagai Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita akan membahas terkait strategi dan desain pembelajaran Agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang strategi pembelajaran tentu saja tidak terlepas dari perubahan kebijakan tentang pelatihan dasar CPNS. Semula, kebijakan pelatihan dasar CPNS diatur dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 yang keseluruhan dilaksanakan secara klasikal. Dan sekarang kita berada pada kebijakan yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021. Model yang akan digunakan di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 berbeda dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 ataupun Peraturan Lembaga Negara Nomor 10 Tahun 2021, di mana di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 dapat menggunakan model blended learning. Pada pembelajaran Agenda 3 model blended learning, kami mencoba untuk membaginya ke dalam 3 kelompok atau 3 bagian, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran pada distance learning untuk sinkronus. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran pada distance learning untuk asinkronus, dan strategi pembelajaran klasikal. Strategi pembelajaran tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan, juga tidak terlepas dari metode yang akan digunakan, dan tidak terlepas juga dari teknik dan taktik pembelajaran yang akan digunakan. Implikasi dari pendekatan dan strategi tersebut tentu saja juga akan berpengaruh pada metode yang digunakan. Apabila kita menggunakan pendekatan student center dengan strategi experiential learning, tentu saja bobot daripada metode-metode itu akan lebih menekankan kepada analisis kasus, simulasi, diskusi, dan mungkin sebagainya. Sementara itu, teknik dan taktik pembelajaran tentu saja akan sangat tergantung juga kepada gaya yang dimiliki oleh setiap fasilitator ataupun Widya Iswara. Agenda 3 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang kedudukan dan perannya sebagai PNS guna memastikan mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dan itu semua diposisikan dalam rangka mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Agenda 3 ini diharapkan peserta pada akhirnya peka dan peduli terhadap masalah dan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya serta dapat mengelola tantangan dan masalah tersebut melalui upaya untuk senantiasa berpikir kritis dan berpikir kreatif terkait praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan ASN dan penguatan literasi digital guna mendukung terwujudnya smart governance. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 materi dalam Agenda 3 ini, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Materi manajemen ASN diberikan untuk membuat peserta mampu menjelaskan kedudukan, peran, dan hak maupun kewajiban kode etik ASN serta mekanisme pengelolaan ASN dan penerapan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sementara itu, materi Smart ASN diberikan untuk membuat peserta memiliki kecakapan digital, memahami apa itu konsep literasi digital sebagai bagian dari mewujudkan Smart ASN, serta pemanfaatan dan penerapan dalam pelaksanaan tugas organisasi melalui materi Smart ASN. Yang pada akhirnya ASN akan lebih berdaya di hadapan ekosistem digital yang sangat cepat sekali berkembangnya dan bahkan dapat memanfaatkan ekosistem tersebut dalam mendukung pencapaian smart governance. Agenda 3 ini lebih membahas tentang aturan, prinsip, dan konsep yang terkait erat dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan melalui perwujudan Smart ASN. Bapak Ibu sekalian, agenda 3 ini juga tentunya akan menjadi awalan dalam menentukan isu dan kegiatan yang akan menjadi bahan serta inspirasi para peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang mereka pelajari di agenda 2. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan mendasar dalam menentukan strategi pembelajaran agenda 3. Karena pada akhirnya tugas-tugas yang diberikan akan mengerucut pada kemampuan peserta menemukan isu, menemukan gagasan kreatifnya sebagai bahan untuk melakukan aktualisasi nilai dasar PNS. Untuk memastikan proses pembelajaran agenda 3 ini berjalan dan berhasil dan tetap mempertahankan ataupun memperhatikan kecenderungan kemampuan dari peserta, maka semangat yang digunakan dalam mendesain strategi pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini kita bukan lagi mengajari peserta, namun lebih pada memberi ruang belajar peserta untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kita yakini bahwa peserta sesungguhnya telah memiliki pengetahuan, pengalaman yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Adapun proses pertukaran ide, pertukaran pengetahuan dan pengalaman tersebut yang sesungguhnya dapat dioptimalkan oleh kita sebagai fasilitator. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal itu, tantangan besar bagi kita adalah bagaimana memberikan suatu pengalaman belajar kepada peserta yang memungkinkan peserta belajar melalui penugasan-penugasan yang kita berikan. Penugasan yang diberikan kepada peserta dapat berupa tugas individu maupun tugas kelompok, yang penyajiannya dioptimalkan memanfaatkan media digital sebagai upaya mengasah literasi digital peserta. Hasil pembelajaran mereka buat pada sesi asinkronus tentu akan menjadi bahan yang menarik bagi fasilitator untuk memberikan umpan balik kepada peserta yang akan dilakukan nantinya pada sesi sinkronus guna menguatkan pemahaman dan tingkat kognitif peserta pada materi-materi yang ada di agenda 3. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah alternatif alokasi waktu pembelajaran agenda 3. Total waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran agenda 3 adalah 33 jam pelajaran yang terbagi menjadi 3 tahap pembelajaran. Tahap pertama adalah pembelajaran mandiri yang bersifat fleksibel dan asinkronus, disebut juga sebagai pembelajaran dengan model Massive Open Online Course atau MOOC, sebanyak 6 jam pelajaran. Pada tahapan ini, peserta ditargetkan sampai pada level kognitif C1 dan C2. Pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran distance learning. Tahap kedua adalah tahap distance learning sebanyak 20 jam pelajaran yang terbagi menjadi 5 jam pelajaran untuk sesi sinkronus dan 15 jam pelajaran untuk sesi asinkronus. Tahapan ini dilaksanakan selama 3 hari, di mana di hari pertama terdapat sesi pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di hari kedua hanya sesi pembelajaran asinkronus, dan di hari ketiga hanya ada sesi pembelajaran sinkronus. Untuk alokasi waktu yang diberikan pada sesi asinkronus untuk agenda 3 ini adalah 15 jam pelajaran yang terbagi menjadi 6 jam pelajaran di hari pertama dan 9 jam pelajaran di hari kedua. Alokasi waktu ini tentunya harus digunakan seoptimal mungkin
untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta, sehingga diharapkan peserta tidak hanya berhenti di level kognisi C1 dan C2, namun peserta diajak sampai level kognisi C4, C5, dan bahkan C6, yang semuanya terkait dengan materi-materi yang ada di agenda 3. Kemudian yang terakhir adalah tahap ketiga, adalah pembelajaran klasikal sebanyak 7 jam pelajaran yang terbagi menjadi 2 jam pelajaran untuk ceramah profesional ASN dan 5 jam pelajaran untuk lanjutan pembelajaran materi-materi agenda 3. Bapak Ibu, berikut adalah alternatif bentuk penugasan individu maupun kelompok beserta alokasi waktu. Sesi pertama, sinkronus. Yang pertama, kita dapat melakukan tanya jawab, pengalaman, dan pemahaman pembelajaran mandiri. Di dalam MOC ada 2 modul di agenda 3, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut dan atau dengan menggunakan permainan. Kita juga dapat menjelaskan atau mengoverview substansi modul agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga menjelaskan tugas harian. Semisal di hari pertama, tugas yang pertama di hari pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu-isu terkait manajemen ASN, smart ASN di instansi atau unit kerjanya. Ini merupakan tugas individu. Dan kemudian tugas individu yang kedua adalah membuat learning journal. Di hari kedua, kita dapat mengajak kepada peserta untuk berpikir kritis tentang penetapan core issue dan gagasan kreatif yang tadi sudah dibahas di hari pertama. Learning journal juga kita bisa berikan, serta tugas kelompok yaitu adalah analisis kasus. Untuk sesi kedua, sinkronus yang kedua, kita dapat mereview proses pembelajaran, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu yang telah dibuat di sesi asinkronus dan tugas kelompok dari peserta, dan kita juga dapat memberikan umpan balik dan penguatan ataupun pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta. Berikutnya adalah menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal untuk agenda 3 ini. Lalu yang terakhir Bapak Ibu adalah penutup, membuat kesimpulan bersama peserta materi pembelajaran agenda 3. Demikianlah penjelasan singkat terkait strategi pembelajaran agenda 3. Apa yang kita lihat di dalam video tersebut diposisikan hanya sebagai tambahan inspirasi bagi pengampu agenda 3 untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik dengan situasi dan kondisi peserta yang tentunya berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya. Demikian, terima kasih, salam hormat, selalu jaga kesehatan.